Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradian Arisatma dengan NIM 120 40002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil mata kuliah studi independen terkait proposal rancang bangun antena Yagi untuk monitoring pesawat menggunakan Automatic Dependent Surveillance Broadcast atau disingkat ADSB dengan RTL, SDR, dan juga Low Noise Amplifier atau LNA. Eh, Pada kesempatan kali ini, daftar isinya sebagai berikut: pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Latar belakang yang saya ambil adalah pertumbuhan cepat industri penerbangan menimbulkan tantangan kompleks terkait pemantauan pesawat melalui sistem ADS-B dengan menggunakan RTL SDR. Fokus utama penelitian ini adalah mengatasi keterbatasan daya tangkap sinyal, khususnya pada jarak jauh dengan mengoptimalisasi perancangan dan juga implementasi antena Yagi. Pentingnya pemahaman mendalaman terhadap karakteristik sinyal radio dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja dari antena Yagi menjadi perhatian utama. Melalui integrasi yang efektif dengan Low Noise Amplifier atau LNA, diharapkan penelitian ini mampu menciptakan solusi yang efisien dan handal untuk pemantauan pesawat melalui ADSB, mendukung pertumbuhan industri penerbangan yang berkelanjutan. Rumusan masalah yang ada terbagi menjadi tiga, yaitu sejauh mana keterbatasan daya tangkap sinyal pada SDR, RTL SDR mempengaruhi efektivitas pesawat pemantauan, terutama ketika berada dalam jarak yang cukup jauh. Kedua, bagaimana faktor lingkungan operasional seperti interferensi elektromagnetika dan kondisi cuaca mempengaruhi kinerja antena Yagi dalam pemantauan pesawat. Yang ketiga, apakah hasil eksperimen menunjukkan peningkatan signifikan dalam sensitivitas penerimaan sinyal DSB setelah penerapan perancangan antena Yagi dan penggunaan LNA? Lalu memiliki tujuan mengidentifikasi dan menganalisa keterbatasan daya tangkap sinyal pada RTL SDR, terutama dalam kondisi ketika pesawat beroperasi dalam jarak yang cukup jauh untuk merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pemantauan. Kedua, menilai pengaruh faktor lingkungan operasional seperti interferensi elektromagnetik dan kondisi cuaca terhadap kinerja antena Yagi dalam pemantauan pesawat, serta merancang strategi mitigasi yang sesuai. Ketiga, mengevaluasi efektivitas penggunaan low noise amplifier dalam meningkatkan performa penerimaan sinyal ADS-B, terutama dalam memperkuat sinyal yang lemah dan mengurangi tingkat noise. Batasan masalah yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama, akan membatasi objek penelitian pada perancangan dan implementasi antena Yagi, penggunaan SDR, dan juga low noise amplifier, khususnya untuk pemantauan pesawat menggunakan Automatic Defense Surveillance Broadcast atau ADSB. Penelitian ini akan membatasi cakupan geografis pada kondisi operasional di wilayah tertentu yang akan ditentukan, variabilitas kondisi geografis, iklim, dan juga interferensi elektromagnetika di lokasi lain. Penelitian ini akan membatasi metode pemantauan pesawat hanya pada ADSB dengan eksperimen fokus pada implementasi antena Yagi, SDR, RTL, SDR, dan juga LNA. Masuk ke dalam manfaat penelitian, penelitian ini memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemantauan pesawat melalui Automatic Defense Surveillance Broadcast. Dampak positifnya mencakup pengembangan teknologi pemantauan, pemahaman karakteristik sinyal, dan juga peningkatan keselamatan penerbangan dengan efisiensi biaya. ADSB bisa dilihat pada gambar sebelah kanannya, seperti berikut penggunaannya. Lalu juga ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh para peneliti akademisi. Yang pertama ada dari Sohibi pada tahun 2020 dengan judul rancang membangun receiver menggunakan antena 1090 MHz dan juga low noise amplifier untuk menambah jarak jangkauan penerima sinyal dan data parameter target ADSB berbasis RTL 820T2, yang dimana didapatkan hasil bahwa menggunakan antena monopol biasanya mampu menerima sinyal dan data parameter target sejauh 16 km pada range software ADS-B scope dan 1390 km secara perhitungan. Dan juga ada dari penelitian Rani Purnamasari tahun 2022 dengan judul monitoring kapal menggunakan Automatic Identification System atau AIS dengan RTL SDR
dan low noise amplifier, yang mana dikatakan dalam penelitian ini menggunakan antena Yagi eh, bahwa sangat mempengaruhi penempatan penempatan pada antena, sangat mempengaruhi hasil sinyal. Oleh karena itu harus penempatan antenanya harus tidak ada obstacle ataupun penghalang. Lalu juga ada Airjoni Slamet Harjono pada tahun 2018 dengan judul rancangan Receiver Automatic Independent Survival Broadcast menggunakan RTL SDR R820T2 guna meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Udara Internasional Lombok, yang dimana didapatkan pada penelitian tersebut bahwa VSWR 1,202 dan return loss minus 34,81 dB, bandwidth 15,8 MHz, dan juga polarisasi omnidirectional dan polarisasi linear vertikal. Dengan begitu dapat menghasilkan hasil dari salah satu antena, dan pada penelitian kali ini kita tahu kelemahan pada penelitian antena tester. Jadi penggunaan pada Harjono ini menggunakan antena tester, yang dimana kita dapatkan hasilnya ternyata antena tester mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Lalu juga ada dari penelitian Muhammad Lukman Hakim pada tahun 2023 dengan portable ADSB berbasis Raspberry Pi menggunakan RTL-SDR sebagai media pembelajaran di Politeknik Penerbangan Surabaya, yang mana penggunaan antena portable ADSB harus digunakan di tempat yang terbuka karena sinyal 1090 pesawat tidak dirancang untuk menembus objek. Lalu untuk software DAM 10090 bisa dilakukan terbuka saat booting OS selesai dijalankan sehingga tidak perlu menjalankan perintah untuk membuka software DAM 10090. Jadi pada penelitiannya menggunakan software DAM 1090. Lalu juga ada dari Reza Noval Pahlevi pada 2018 dengan judul Nano Satellite ADSB Receiver Prototype for Commercial Aircraft Detection, yang dimana modul ini dapat mendapatkan sensitivity pada penerimaan sinyal hingga minus 120 dB dan bisa mendeteksi pesawat komersial hingga radius 40 km. Maka secara desain muatan ini dibuat dengan standar PC 1004 yang mempunyai CubeSat standar, namun payloadnya memerlukan perangkat tambahan seperti low noise amplifier menggunakan antena yang memenuhi kebutuhan perangkat yang akan ditempatkan pada penelitian nano hasil yang lebih terbaik. Dapat kita gambarkan secara garis besar, penelitian-penelitian sebelumnya sudah membantu kita dalam pengaplikasian ADSB yang dimana menggunakan berbagai komponen ataupun perangkat yang lain. Lalu masuk ke bab kedua atau kajian teori, yang dimana Automatic Dependent Surveillance Broadcast atau ADSB merupakan teknologi pemantauan penerbangan yang sedang berkembang. Teknologi ini memungkinkan pesawat untuk mengirim informasi posisi, kecepatan, dan identitas ke pesawat lain dan stasiun darat. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan juga efisiensi lalu lintas, yang dimana sangat berguna untuk mengecek dan juga memantau beserta mengatur lalu lintas udara. Lalu juga ada Software Defined Radio atau SDR dan juga RTL SDR. SDR mengubah dan menyesuaikan tone sinyal radio secara digital berbeda dari radio tradisional yang analog. Kelebihannya mencakup akses dan pengelolaan sinyal yang fleksibilitas serta dikembangkan. Seperti di bawah dilihat dimulai dari starting RFIF, lalu ada A/D, B/A, lalu ada digital front end dan ada back end processing. Di situ terlihat yang di bawahnya antena mengirimkan ke amplifier, lalu masuk ke ADNA, lalu modem error correction, enkripsi, lalu juga ada network routing atau GUI, yang dimana itu adalah usernya. Lalu SDR sendiri merupakan perangkat murah yang menggabungkan software SDR dan juga kabel USB yang berfungsi sebagai penerima sinyal radio dalam wilayah. Ya, dapat digunakan tanpa koneksi internet dengan rentang frekuensi 500 kHz hingga 1,75 GHz. Ini sudah banyak di komersial. Lalu juga ada antena Yagi yang dimana sering dikenal dengan
Yagi antena, yang mana antena ini direksional dengan dua atau lebih elemen paralel yang efektif untuk komunikasi jarak jauh. Kemampuannya mengarahkan sinyal secara spesifik karena karena karakteristiknya yang direksional ataupun satu arah. Lalu juga ada low noise amplifier atau LNA yang merupakan salah satu komponen kunci dalam sistem komunikasi nirkabel. LNA berperan dalam memperkuat sinyal frekuensi rendah tanpa menambahkan terlalu banyak noise pada sinyal tersebut, sehingga sinyal aslinya tidak terganggu ataupun malah menyebabkan interferensi. Lalu juga ada pengaruh lingkungan pada antena Yagi. Yang pertama ada frekuensi. Pada frekuensi tinggi, antena Yagi menghasilkan polarisasi yang lebih sempit dan lebih fokus, lebih kecil dan lebih fokus. Sedangkan pada frekuensi yang lebih rendah, polarisasinya lebih besar dan juga kurang kurang fokus ataupun tidak langsung menuju titiknya. Lalu ada jarak, semakin jauh jarak antena dan juga sumber sinyal, semakin lemah sinyal yang diterima oleh antena. Hingga juga hambatan atau obstacle seperti bangunan, pohon, topografi yang juga menghalangi atau memantulkan sinyal daripada antena Yagi yang kita gunakan. Lalu juga ada metode penelitian. Di sini kita memiliki beberapa diagram alir. Yang pertama ada studi literatur yang dimana dilakukan bertujuan untuk menambah informasi serta memberikan gambaran efektif terkait penelitian terdahulu, mendapat berbagai saran dan juga hal yang dikembangkan dalam penelitian kali ini. Lalu juga ada persiapan perangkat hardware dan software yang dimana dilakukan persiapan dari antena Yagi-nya, RTL SDR-nya, dan juga LNE beserta software yang digunakan. Pada kesempatan kali ini banyak sebetulnya pilihannya. Ada Virtual Rider Server, ada ADSB Scope, ataupun DAM 1090. Lalu ada integrasi perangkat hardware yang dimana bertujuan untuk mengkonfigurasi serta membuat diagram alur bagaimana proses berjalannya transmisi, lalu juga harus penyesuaian dengan software dengan melakukan kalibrasi dan juga sebagainya yang dibutuhkan. Lalu setelah itu ada pengujian sistem yang dimana setelah dilakukan integrasi pada hardware dan software, dilakukan pengujian dari sistem sudah dibentuk, harapannya dapat mendapatkan hasil yang sesuai ataupun yang kita inginkan. Lalu juga ada setelah itu masuk ke dalam pengambilan hasil berhasil dilaksanakan. Setelah dari pengujian, kita mendapatkan hasil yang diinginkan atau tidak. Bila proses berhasil dilaksanakan, maka kita lanjut ke proses pengambilan data. Bila tidak, kita akan mengulang kembali ke pengujian sistem. Lalu pengambilan data ini sudah yang kita sesuaikan, yang sudah kita inginkan. Lalu selanjutnya menampilkan data yang diambil dengan gambar, grafik, dan juga informasi tambahan sesuai kebutuhan, di mana kita memproyeksikan dalam bentuk grafik, gambar, diagram, ataupun presentase yang kita dapatkan dari pengujian sebelumnya. Lalu peralatan penelitian yang kita gunakan, hardware-nya ada personal komputer atau laptop. Untuk spesifikasinya standar pabrik atau office ataupun bisa standar editing karena tidak terlalu berat, namun loadnya berpengaruh gitu terhadap spek. Lalu juga ada antena Yagi, kemudian ada RTL SDR, dan softwarenya di sini menggunakan CST Studio Suite 2019, dan juga ada Virtual Radar Server sebagai software bantuan untuk memonitoringnya. Lalu masuk ke dalam tahap rancangan. Tahap rancangan ini dibagi menjadi 10, yang dimana pertama ada studi literatur dan pemahaman konsep, lalu juga ada penentuan lokasi operasional yang bakal kita lakukan penelitian, dan juga perencanaan dan juga perancangan dari antena Yagi sendiri yang menggunakan CST Studio. Lalu desain RTL SDR setup. Selanjutnya ada pemilihan dan implementasi low noise amplifier. Sebelumnya kita coba terlebih dahulu dengan antena Yagi sendiri tanpa menambahkan low noise amplifier. Lalu kita coba juga menggunakan low noise amplifier atau LNA. Lalu pengumpulan data eksperimental dan juga selanjutnya ada analisa data dan evaluasi performa.
Eh, kita bandingkan sebelum menggunakan LNE dan juga setelah menggunakan LNE. Lalu untuk mendapatkan perbandingan serta kesimpulan, dilanjutkan menuliskan laporan tugas akhir dan yang terakhir melakukan presentasi dan tanya jawab. Mungkin berikut kurang dan lebihnya terkait pemaparan seminar pembelajaran mata kuliah studi independen terkait seminar proposal untuk dengan judul Rancang bangun antena Yagi untuk monitoring pesawat menggunakan Automatic Defense Surveillance Broadcast atau ADS dengan RTLSDR dan juga Low Noise Amplifier LNA sebagai tugas untuk menyelesaikan mata kuliah studi independen. Mungkin masih banyak hal yang harus dipelajari dan juga masih banyak eh, studi-studi literatur yang harus dilakukan serta mencari informasi-informasi terbaru beserta percobaan langsung agar mendapatkan hasil yang kita gunakan sesuai. Harapannya dengan adanya presentasi ini dapat membantu saya pribadi dan juga para eh, audiens. Dengan begitu, mungkin banyak ada kata yang saya ucapkan ataupun perilaku yang saya tidak sadari. Sebelumnya saya mohon maaf dan saya cukupkan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.